pos militer dari pasukan rezim Suriah yang ada di Wadi Daif dan Al-Hamidiyah. Kedua pos ini berdekatan dan juga keduanya terletak di kawasan Rif Idlib bagian selatan. Ya, Front Jabhah Nusrah berhasil menguasai kawasan Wadi Daif sekitar waktu siang, waktu zuhur. Ya, dan terus melakukan penyebaran dan penguasaan terhadap sejumlah pos. Setelah itu dalam beberapa jam berikutnya mereka berhasil menguasai sepenuhnya camp dari camp Wadi Daif ini. Mereka juga berhasil membunuh sejumlah personel militer dari pasukan rezim Suriah. Pada saat yang sama, Jabhah Islamiyah melakukan serangan di front yang berbeda, yaitu di camp Al-Hamidiyah yang berdekatan dengan camp Wadi Daif ini, yang dalam hanya selisih 2 jam di antara dua serangan ini. Ya, setelah waktu siang, pasukan rezim Suriah terpaksa mundur dari pos Al-Hamidiyah, dan mereka terus meransek mendesak mundur pasukan rezim Suriah sehingga keluar total dari daerah tersebut. Dan terpaksa pasukan rezim Suriah terpaksa mundur ke perkampungan Suriah, dan ini merupakan suatu kemajuan yang sangat besar bagi pasukan oposisi Suriah. Ya, baru saja saya mendapatkan info bahwa desa Marhtat juga terus mulai dikuasai juga oleh pasukan oposisi. Ini merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti karena selama berbulan-bulan lamanya pasukan oposisi tidak mencatat kemajuan yang berarti dalam serangan melawan pasukan Suriah di kawasan ini. Tetapi apa yang terjadi kemarin membuat pasukan rezim Suriah kelabakan dan hanya memfokuskan diri melakukan serangan udara yang ditujukan kepada pasukan oposisi, dan tentu saja serangan udara itu mengakibatkan warga sipil juga tewas selain daripada korban dari pasukan oposisi. Inilah perkembangan yang terkini yang bisa saya laporkan yang terjadi di Rif Idlib antara pasukan oposisi melawan pasukan rezim Suriah. Kita menuju ke Libya. Ini adalah hari-hari yang sangat panas di Libya, di mana berbagai pertempuran terjadi di bagian timur maupun di barat. Ya, ini di kota Zuwara, di dekat perbatasan dengan Tunisia, terjadi pertempuran antara pasukan Fajar Libya melawan pasukan Kabilah. Ya, sementara itu pasukan Jenderal Haftar melakukan serangan udara ke sejumlah titik yang dikuasai oleh pasukan Fajar Libya di kawasan Abu Kemas, satu wilayah Libya yang berdekatan dengan pantai. Ya, dan akibat serangan ini terjadi kerugian di antara kedua belah pihak. Namun pasukan Fajar Libya berhasil memaksa mundur penyerangnya dan berhasil akibat dari pertempuran ini mengakibatkan kawasan perbatasan antara Libya dan Tunis ini lumpuh, baik dari kedua belah pihak tidak dapat menyeberangi kawasan ini, dan juga ini ada gambaran dari perbatasan antara Tunis dan Libya, di mana pertempuran sengit terjadi antara berbagai faksi yang ada di Libya, dan ada begitu banyak upaya internasional yang dilakukan. Sayangnya baik itu bersifatnya regional maupun internasional maupun lokal, tetapi semua itu tidak bisa memaksa para pihak yang bertikai di Libya untuk menggunakan akal sehat dan menghentikan kekerasan. Sementara itu di kawasan barat Libya, sumber setempat menyebutkan di Benghazi menyebutkan tentang tewasnya Musa al-Awami, salah satu komandan tempur dari pasukan Haftar, di mana ia tewas bersama pasukan beberapa personilnya dalam sebuah serangan dilakukan oleh pasukan Majelis Syura Benghazi, Revolusi Benghazi.
dan ada kemajuan yang begitu besar yang dilakukan oleh pasukan Dewan Revolusi Benghazi ini dalam mengalahkan pasukan Haftar. Ya, pertempuran di Libya ini memang mereka berupaya merebut kawasan-kawasan strategis khususnya yang mengandung minyak. Ya, ini adalah gambar dari pelabuhan Sidr di dekat pelabuhan Sidr. Ya, di mana terjadi pertemuan antara pasukan angkatan bersenjata Libya yang mendapat mandat dari Majelis Mu'tamar al-Am, yaitu pemerintah yang berkuasa saat ini di Libya melawan pasukan Haftar. Saat ini kita beralih ke Yaman, di mana pasukan Houthi